Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Saya pikir tidak banyak orang yang bakal datang beribadah pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mengapa? Karena libur panjang ya Bapak Ibu. Dari hari Jumat saya pikir sampai nanti hari Selasa ya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, saya melihat Bapak Ibu tetap setia beribadah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema besar di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung 3 unit adalah ini ya. From spectator to servant, loving our church through service. Dari seorang penonton menjadi pelayan, mengasihi gereja lewat pelayanan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mohon maaf ya. Kadang-kadang kalau kita pergi ke gereja itu kita berekspektasi begitu ya. Wah, saya kepingin firman Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini menyentuh saya. Ya, saya senang ayatnya yang ya saya lagi menderita ini, saya lagi galau ini. Kalau bisa ayatnya pas. Tetapi waktu kita datang ke gereja, kurikulumnya beda. Ya Bapak Ibu, hari ini kita bicara tentang pelayanan, enggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, waktu Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan berpikir bahwa gereja kita saat ini perlu berpikir lebih lanjut, perlu mendalami lebih lanjut masalah pelayanan ya. Saya yakin Bapak Ibu akan diberkati ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ayatnya adalah ini ya. Saya boleh dibantu dari situ Bu Pina? Ya. Kita akan buka dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-27. Agak panjang. Tapi izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu membaca, karena ada loh Bapak Ibu ya, jemaat itu yang baru membaca Alkitab ya waktu hari Minggu, waktu dengar khotbah ya. Jadi ya saya ajak lah ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Ayatnya dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-27. Ya, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh menyimaknya. Kalau Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab, yang bawa Alkitab boleh cek dengan Alkitab masing-masing, baik itu cetak maupun gadget. Ya. Judul perikopnya banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian juga Kristus. Karena dalam satu roh kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri dari satu anggota saja, melainkan dari banyak anggota. Ya. Jika kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku bukan bagian dari tubuh. Maka benarkah kaki bukan bagian dari tubuh? Dan jika telinga berkata, karena aku bukan mata, aku bukan bagian dari tubuh, maka benarkah telinga bukan bagian dari tubuh? Jika seluruh tubuh adalah mata, di manakah pendengaran? Jika semuanya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota-anggota tubuh masing-masing secara khusus suatu tempat di dalam tubuh sesuai kehendaknya. Jikalau segala sesuatu adalah satu anggota, di manakah tubuh itu? Sesungguhnya ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Ya. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkanmu. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkanmu. Bahkan justru bagian-bagian tubuh yang tampaknya paling lemah, itulah yang paling dibutuhkan. Dan kepada bagian-bagian tubuh yang menurut pandangan kita kurang mulia, kita memberikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota tubuh kita yang tidak baik, kita memberikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota tubuh kita yang baik.
Allah telah mengatur tubuh kita sedemikian rupa sehingga penghormatan khusus diberikan kepada anggota tubuh yang tidak mulia. Sehingga tidak ada perpecahan dalam tubuh, tetapi agar anggota-anggota tubuh yang berbeda saling menjaga satu sama lain. Karena itu, jika satu anggota menderita, seluruh anggota tubuh juga menderita. Jika satu anggota dihormati, seluruh anggota bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan setiap dari kalian adalah anggotanya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita tiba di bagian ayat berikutnya. Tadi dari kitab 1 Korintus, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu membuka dari kitab Roma. Ya, ada dua bagian Alkitab. Kitab Roma, pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Ya. Kitab Roma, pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Saya bacakan ya. Karena sama seperti kita mempunyai banyak anggota dalam satu tubuh, menarik ya. Jadi Rasul Paulus ini menuliskan topik yang kira-kira hampir sama kepada jemaat di Korintus, juga kepada jemaat di Roma, Bapak Ibu. Ya. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai fungsi yang sama. Jadi karena Rasul Paulus menuliskan dua hal itu, berarti hal ini penting. Dan Bapak Ibu harus memahami hal ini. Ayat yang kelima, jadi kita sekalipun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita adalah anggota satu sama lain. Jadi kita mempunyai kasih karunia yang bervariasi sesuai dengan rahmat yang diberikan kepada kita. Jika itu adalah karunia nubuat, mari kita lakukan sesuai dengan iman. Jika melayani adalah karunia, marilah kita melayani. Jika mengajar adalah karunia, marilah kita mengajar. Jika kita mempunyai karunia untuk menasehati, marilah kita menasehati. Barang siapa membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang tulus. Barang siapa memberi kepemimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan tekun. Barang siapa menunjukkan kemurahan hati, biarkan dia melakukannya dengan gembira. Ya. Next. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mohon perhatikan gambar ini. Ya. Foto ini diambil oleh Koriki, ya, suami daripada Ibu Ria, ketika kami selesai melakukan survei IOTA, Bapak Ibu ya. Rupanya hari itu Pak Riki itu beli bendera Persib. Terus kemudian dikasih ke saya, ya. Bapak Ibu, ya sudahlah, saya pasang di sepeda motor saya. Warnanya hampir sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya mau memasang bendera Persib itu karena ada sesuatu yang istimewa Bapak Ibu. Saya sendiri ini sebenarnya nggak suka sepak bola, tapi baru seneng kalau sudah mulai perempat final, semifinal, final baru saya nonton. Ya, sama ya seperti bapak-bapak juga ya, atau yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini sebenarnya Aremania. Saya lahir di Kota Malang, saya fanatik dengan Arema. Tetapi setelah puluhan tahun pindah ke Bandung, saya jadi Boboto. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa begitu saya memasang bendera Persib? Karena ada hat-trick champion. Ya. Apa itu hat-trick? Nah Bapak Ibu bisa belajar nih. Hat-trick adalah pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan. Jadi kalau ada pemain yang mencetak 3 gol dalam pertandingan, berarti pemain itu melakukan hat-trick. Coba Cimimi bilang hat-trick. Hat-trick ya. Ini buat mak-mak kita ya. Istilah ini digunakan di berbagai olahraga seperti sepak bola, hoki, kriket, dan lain-lain. Lah kalau untuk Persib apa hubungannya? Wah, Persib ternyata menjadi juara Superliga 3 kali berturut-turut. Wah, tahun 23, tahun 2023, 2024, musim 2024-2025, dan yang terakhir 2025-2026. Ini enggak main-main Bapak Ibu ya. Menjaga prestasi 3 kali berturut-turut. Coba Bapak Ibu ya, perhatikan videonya. Silakan Bu Pina. Ya, ini. Diputerin Bu Pina. Ya. Ya. Selesai sudah Liga Super Indonesia. Borneo Batang lalu 7-1. Persib imbang oleh Persija dan itu cukup banget karena mereka unggul head to head. Poin sama persis di angka 79. Tapi Persib
Persib yang angkat trofi. Trofi ketiga berturut-turut. Hat-trick gelar. Musim kemarin Persib juara dengan 69 poin. Tahun ini mereka kumpulin 79 poin dan tetap hampir kehilangan gelar sampai detik terakhir. Ini bukti Liga Indonesia makin ketat, makin kompetitif, dan makin layak dibermain. Satu kali juara itu hebat, 2 kali luar biasa, tapi 3 kali berturut-turut, itu sejarah yang gak semua klub bisa lakuin. Selamat buat Persib Bandung dan seluruh bobotoh di seluruh dunia. Nikmati harinya, hati-hati saat perform. Enjoy your moment, kalian layak dapat ini. Terima kasih, terima kasih, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Loh, Bapak Ibu kita ini warga Bandung. Jadi harusnya ikut bangga, betul ya Bapak Ibu ya. Nah ngomong-ngomong soal sepak bola, saya nggak mau bahas Persib lagi lebih lanjut ya. Next, Pina. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan sebuah pertandingan sepak bola gede. Ya kita lagi ada di Stadion Persib. Waduh stadion penuh Bapak Ibu ya. Sorak-sorai luar biasa, semuanya berteriak, bersemangat, emosional. Tapi coba saya tanya Bapak Ibu, kira-kira berapa banyak dari mereka yang benar-benar bermain di lapangan? Berapa Bapak Ibu? Hah? Dokter Billy itu pinter. Ribuan penonton next, tapi hanya 22 orang yang benar-benar berkontribusi dalam permainan. Betul enggak? Yang lainnya itu nonton. Wilfried goblok banget. Itu padahal nyaris loh dikit loh. Aduh, coba dia ya lari sedikit, maju. Kok bisa ya dia itu ya umpan segitu bagusnya dia nggak bisa pakai. Semuanya memaki Bapak Ibu ya. Semuanya merasa lebih pintar daripada yang main. 22 orang. Tapi jangan tanya waktu menang merasa semuanya ikut ikut jadi pahlawan. Ketika klubnya goreng, yang dimaki-maki ya pelatih ya pemainnya Bapak Ibu. Bapak Ibu gereja itu kira-kira kayak begitu loh. Gereja itu kadang penuh orang, tapi hanya sedikit yang benar-benar main Bapak Ibu. Yang benar-benar apa? Melayani. Ya. Nah hari ini tema khotbah saya, tema khotbah kita adalah from spectator to servant. Dari seorang penonton menjadi pelayan. Hari ini kita diajak. Dari yang tadinya cuman duduk nonton, kita mau diajak jadi pemain, menjadi servant Bapak Ibu. Nah kita kan sudah baca bagian 2 ayat tadi ya Bapak Ibu. Saya bersyukur ada 65 orang yang ikut pelatihan BGA. Ketika menafsirkan Alkitab kita harus tahu konteksnya Bapak Ibu ya. Yang pertama 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 dulu ya. Ini bercerita tentang apa sih bagian besarnya, gambaran besarnya. Jadi ceritanya jemaat Korintus itu sedang mengalami perpecahan dan kesombongan rohani Bapak Ibu. Sehingga Rasul Paulus merasa perlu membuat surat supaya mereka jangan membandingkan karunia, jangan merendahkan satu dengan yang lain. Paulus bahkan menegaskan bahwa gereja itu bukan panggung kompetisi, bukan. Wah yang itu kelihatan bagus banget ya, sering muncul di mimbar ya. Tidak, tetapi Paulus mau mengajar bahwa gereja adalah soma. Gereja adalah tubuh yang hidup. Ya. Nah itu dari Korintus. Next. Sedangkan dari kitab Roma, konteksnya Rasul Paulus itu menulis kepada jemaat di Roma yang punya beragam latar belakang. Ya, dan Paulus menekankan, Kohari, kalau kamu punya karunia itu bukan untuk diri kamu sendiri, tapi untuk melayani tubuh Kristus, gerejanya. Kira-kira seperti itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kita pulang dengan membawa 4 poin khotbah ini. Yang pertama, ya, poin yang pertama boleh dibaca bersama-sama 1, 2, 3, kita bukan penonton, kita bagian dari tubuh. 1 Korintus 12 ayat ke-27a berkata begini, kamu semua adalah tubuh Kristus. Ci Erni, kamu adalah tubuh Kristus. Ya, Ci Linda, kamu adalah tubuh Kristus. Nah tubuh Kristus itu sekali lagi saya mau jelaskan menggunakan kata soma. Artinya apa? Tubuh yang hidup, saling terhubung, saling bergantung. Artinya
Tidak ada orang yang duduk di gereja hari ini, di tempat ini, atau orang percaya yang opsional. Opsional teh naon Pak Wilfried? Ya. Opsional itu artinya pilihan. Contoh ya, menjadi jujur adalah opsional yang berani. Karena tidak semua orang sanggup melakukan itu. Artinya apa? Menjadi jujur adalah pilihan yang berani. Ada yang mengatakan opsional itu mana suka. Boleh milih, boleh enggak, boleh tidak. Boleh ya, boleh tidak. Bapak Ibu tidak begitu. Rasul Paulus memberi sebuah ilustrasi yang menarik. Bayangkan tangan berkata begini, ya, tangannya aku Krisnawanto. Gua capek, gua nggak mau main pingpong. Ya, hari ini aku tangan nggak mau jadi bagian tubuh. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, apa yang sesungguhnya menjadi efek? Seluruh tubuh jadi terganggu Bapak Ibu. Nah begitu juga dengan gereja, perhatikan ya gambar ini ya. Ketika seseorang memilih pasif, seluruh tubuh itu akan kena dampaknya Bapak Ibu. Nah saya mau ngomong begini, aplikasinya adalah kasih kepada gereja. Kalau Bapak Ibu mengasihi gereja ini, itu tidak boleh ditunjukkan dengan hanya hadir. Tapi apa Bapak Ibu? Menjadi bagian yang aktif. Nah, next. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya kemarin mendapatkan kehormatan menghadiri pesta ulang tahun Sweet 17. Cantik ya. Nah, itu jemaat kita loh Bapak Ibu, itu anak remaja kita. Ya. Namanya Alika Elvira. Saya sudah lama nggak menghadiri pesta Sweet 17. Wah menarik Bapak Ibu. Cobalah datanglah sekali-sekali ke pesta Sweet 17. Ya, oh nggak diundang ya, oh Tuhan ya. Jadilah pendeta kalau gitu, supaya diundang. Bapak Ibu, menarik sekali saya diundang ke Crown Hotel, gitu ya, Crown Plaza Hotel di Jalan Lembong, ya di lantai 2, mejanya semuanya dibuat dengan begitu bagus. Ada meja panjang, layaknya kayak kerajaan gitulah Bapak Ibu ya. Semuanya pakai dress code warna pastel atau apapun. Urang teh enggak punya pastel. Adanya hitam karena lagi gendut-gendutnya. Jadi saya pakai hitam. Kata Ci Uci, enggak apa-apa lah. Ya. Lika panggilannya adalah putri daripada Kohari dan Ci Uci. Ya. Saya menikmati di meja itu sudah ditulis tuh Pak Wilfried. Jadi itu saya bawa pulang Bapak Ibu buat kenang-kenangan. Ya. Nah yang menarik ada anak-anak yang dipanggil. Yuk ini teman-temannya Elika, 6 orang. Gimana menurut pendapatmu soal Elika? Wow semuanya cerita masing-masing. Nah sekarang gilirannya papa mama. Ko Haryanto maju. Ko Haryanto bilang begini, bagaimana kok pendapat Koko soal Elika? Perhatikan ya, Pak Haryanto bilang begini, saya bersyukur, saya bangga dengan Elika karena dia melayani di gereja. Dan dia juga terlibat dalam kepengurusan remaja. Saya itu dari jauh Bapak Ibu dengerin gitu. Saya bangga Bapak Ibu jadi pendetanya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau ditanya, ada orang tua, ini suaranya siapa ya? Ya dimatiin tolong. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang ada orang tua kalau yang ditanya bangganya sama anak apa? Ranking 1, cantik, juara lomba karate, lomba ini. Jarang yang ditanya bangganya apa? Anak saya melayani di gereja. Saya pulang dengan rasa syukur. Tidak saja karena saya diundang, karena makan enak. Tapi di atas semuanya ada seorang jemaat yang memahami untuk apa dia hidup. Pertanyaan refleksi buat kita hari ini Bapak Ibu. Apakah saya selama ini hanya hadir atau benar-benar terlibat? Kalau saya misalnya nggak ada, apakah gereja kehilangan sesuatu? Waduh enggak ada, orang ini hilang loh gereja, biasanya ada yang melayani. Gitu ya Bapak Ibu. Nah itu poin yang pertama. Poin yang kedua,
Ya, saya masuk ke poin yang kedua dari khotbah saya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-18 dalam bahasa Inggris itu ngomongnya bagus banget ya. 1 Corinthians chapter 12 verse 18. But in fact, tetapi dalam kenyataannya God has arranged, Allah telah mengatur the members of the body. Semua anggota tubuh, anggota-anggota tubuh, every one of them, setiap dari mereka according to his design, menurut desain Allah, desainnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu, terjemahannya adalah Allah telah memberikan kepada anggota tempat khusus. Poin kedua dari khotbah saya adalah perbedaan peran. Orang percaya di gereja adalah desain daripada Tuhan. Ya. Kata Yunani, ya, arrange atau memberikan kepada anggota tempat khusus itu adalah eteto. Menetapkan dengan sengaja. Tuhan menetapkan Kodoni menjadi majelis. Tuhan menetapkan saya di gereja ini sebagai pendeta. Yang menetapkan Tuhan. Jadi penempatan kita itu bukan kebetulan, itu keputusan Tuhan. Dan itu saya alami. Bapak Ibu, ada setiap masa di gereja ini mengalami pergantian kemajelisan. Dan setiap pergantian kemajelisan itu ada warna tersendiri yang terjadi yang membuat gereja lebih baik. Padahal hari itu banyak majelis lama turun, majelis baru naik, Bapak Ibu. Banyak yang menyaksikan, tetapi dari orang-orang ini gereja tetap jalan, Bapak Ibu. Dan sekarang mereka harus turun digantikan oleh majelis yang lama. Majelis yang lama yang punya hati ini melakukan banyak pembaruan juga di gereja. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kepingin Bapak Ibu menyaksikan sebuah video, ya. Video yang kedua, Bu Pina boleh diputarkan. Cukup, makasih. Bapak Ibu kalau yang peka suaranya ada yang aneh enggak? Apa? Fals, betul. Ini udah bagus-bagus ya, megah banget ya. Terus pret kayak orang kentut. Jadi hancur Bapak Ibu. Itu video yang pertama ya. Video yang kedua Bu Pina. Saya kepingin Bapak Ibu lihat video yang kedua. Oh iya, diulang lagi ya. Terima kasih. Bapak Ibu lihat ada yang aneh? Itu mungkin terlalu semangat ya. Bayangkan ini udah bagus-bagus, orang nikmati gara-gara satu orang kekencengan. Melukai temannya. Itu yang dijadikan omongan sama orang bukan bagusnya musiknya. Itu tadi ya si bapak itu kok Setiawan gila ya, dia mukul tamborin segitu kencengnya. Jadi Cik Marita itu ketonjok. Saya mau ngomong apa sih Bapak Ibu? Ini orkestra besar. Terima kasih Bu Pina. Setiap orang punya peran. Mulai dari dirijen, yang main trompet, yang main biola. Semuanya punya peran penting. Setiap kesalahan sedikit, tidak adanya satu alat musik itu berpengaruh kepada semua. Orkestra bisa nggak tetap jalan tanpa biola? Bisa. Tapi kehilangan keindahan. Tanpa drum, tanpa tamborin, bisa nggak? Bisa. Tapi kurang indah, tanpa piano. Setiap alat kecil apapun menentukan harmoni. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, next Bu Pina. Di gereja, Kitab Roma menyebutkan ada banyak karunia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak tahu karunia Bapak Ibu, sebenarnya kita ada kelas kambium berbuah di mana ada tes karunia. Ya. Paulus menyebut ada berbagai karunia di gereja itu. Nubuat, pelayanan, mengajar, ya. Betapa pentingnya kita punya guru-guru sekolah minggu. Ya, menasehati. Saya senang kalau misalnya orang tua bisa memberi nasihat, konseling, memberi
Dia tidak bisa melakukan apapun tapi memberi. Memimpin, menunjukkan kemurahan, semua berbeda tapi sama penting. Nah, Bapak Ibu, kata karunia itu menarik sekali. Dalam bahasa Yunani artinya karisma. Apa Bapak Ibu? Karisma. Bukan toko buku karisma, ya, bukan toko bunga karisma. Karisma itu artinya anugerah daripada Tuhan, bukan hasil usaha. Kalau saya punya karisma, karunia untuk memimpin, itu karena maunya Tuhan. Kalau Tuhan memberi penginjil Tina, anugerah untuk memberi, itu bukan maunya Bu Tina, tapi pemberian daripada Tuhan. Jadi tidak perlu ada orang yang sombong. Saya bisa memimpin, bukan, itu bukan karena kamu, karena Tuhan kasih. Dan tidak ada perlu alasan untuk minder. Wah, saya nggak bisa di depan nih kayak Bu Rina. Berarti saya ini makhluk kelas 2 di gereja. Enggak kayak begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan refleksinya buat kita adalah, apakah Bapak Ibu pernah merasa karunia Bapak Ibu tidak penting? Saya mau katakan semuanya penting. Pernahkah Bapak Ibu iri dengan peran orang lain? Tidak ya Bapak Ibu, jangan begitu. Nah, saya akan masuk ke poin yang ketiga, next Bu Pina. Ya. Kasih kepada gereja terlihat dari pelayanan. Ya. Terjemahan dalam bahasa Inggris bagus sekali Bapak Ibu. If one part suffers, kalau satu bagian menderita, every part suffers with it. Setiap bagian yang lain akan menderita dengannya. If one part is honored, kalau satu bagian dihormati, every part rejoice with it. Setiap bagian yang lain turut bersuka cita. Dalam bahasa Inggris itu jika satu anggota menderita, semua turut menderita. Bapak Ibu, hubungan di gereja itu bukan masalah struktur saja. Si ini menjabat ini, itu menjabat itu, bagiannya ini, bagiannya itu, tidak. Gereja lebih berbicara tentang relasi kasih. Apa Bapak Ibu? Relasi kasih. Seorang ibu, nggak mungkin akan bicara sama anaknya begini, ya, atau punya sikap begini. Aku hanya akan melayani anak yang paling pintar. Yang lainnya nggak usah lah, nggak aku pedulikan. Tidak ya Bapak Ibu. Gereja tidak boleh membeda-bedakan. Dan kasih sejati kepada Tuhan bisa terlihat juga dari keterlibatan kita mengasihi sesama orang percaya. Kasih tidak hanya dirasakan Bapak Ibu. Kasih itu diwujudkan melalui pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu lihat Roma 12 ayat 7-8 itu menarik. Saya bacakan dalam Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini. Orang yang mempunyai karunia untuk menolong orang lain harus sungguh-sungguh menolong orang lain. Orang yang mempunyai karunia untuk mengajar harus sungguh-sungguh mengajar. Orang yang mempunyai karunia untuk memberi semangat kepada orang lain harus sungguh-sungguh memberi semangat kepada orang lain. Orang yang mempunyai karunia untuk memberikan kepada orang lain apa yang dipunyainya harus melakukan itu dengan murah hati secara wajar. Orang yang mempunyai karunia untuk memimpin harus sungguh-sungguh memimpin. Orang yang mempunyai karunia untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain harus melakukannya dengan senang hati. Jadi Bapak Ibu, duduk saja itu udah keliru. Ya. Punya karunia dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh, itu juga keliru. Apalagi untuk Bapak Ibu yang cuman duduk saja jadi penonton. Karena apa? Mereka yang punya karunia melayani, diminta melakukan dengan sungguh-sungguh. Mereka yang punya karunia mengajar, diminta mengajar dengan setia. Mereka yang punya karunia memberi, diminta untuk melakukannya dengan tulus. Orang yang punya karunia memimpin, diminta melakukannya dengan rajin. Bapak Ibu, di gereja kita punya departemen pelayanan. Ya, dan biasanya identik dengan istilah next diakonia. Bapak Ibu, diakonia dalam bahasa Yunaninya itu artinya pelayanan aktif. Tindakan nyata Bapak Ibu. Jadi bukan teori, bukan niat, tapi tindakan. Bapak Ibu saya senang ya, menarik, lucu maksudnya. Saya pernah kuliah di Brawijaya, ada dosennya, ya Bapak Ibu bukan beragama Kristen berbicara begini. Karena begini ya, adik-adik sekalian mahasiswa,
punya niat saja pahalanya separuh. Apalagi dilakukan, pahalanya gede. Jadi ada teologi yang ngomong punya niat aja itu sudah dapat pahala. Cilakanya banyak orang Kristen yang ngomong begitu juga. Pak Wilfried saya nggak melayani, nggak apa-apa lah. Setidaknya saya punya niat, pahalanya separuh. Pak Wilfried ngaco. Ya. Teologi Kristen nggak ngomong begitu. Teologi Kristen kalau kejadian mewujud dalam tindak nyata baru Anda terima pahalanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan refleksi buat kita. Dalam bentuk apa kasih saya kepada gereja dapat terlihat? Apakah saya melayani hanya jika merasa nyaman? Saya tiba di bagian terakhir dari khotbah saya, Bapak Ibu. Ya, tidak ada peran yang terlalu kecil. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, no much rather those members of the body which seems to be weaker are necessary. Anggota yang nampaknya paling lemah itu justru necessary, diperlukan. Justru paling dibutuhkan. Bapak Ibu, saya beri gambaran ya. Kita itu biasanya ngerawat yang terlihat, betul enggak? Di rumah Bu Priska itu punya skincare, ya. Shampoo 2 jenis, begitu juga saya, ya. Apalagi kalau cukuran punya jenggot gini, ada cukur, ada aftershave, ada macam-macam lah. Jarang kita peduli sama apa yang di dalam. Peduli setan lah kita makan gorengan terus. Padahal itu berpengaruh ke jantung. Bapak Ibu kita jarang mikirkan jantung, kita nggak lihat paru-paru, tapi kira-kira penting nggak? Penting. Nggak ada jantung, nggak ada paru-paru, mati kita Bapak Ibu. Saya mau bicara apa? Saya bersyukur. Bapak Ibu ya, ini saya foto ini ada di Instagram. Saya nggak pernah buang. Ini adalah foto orang-orang aser atau mereka yang melakukan doa pra-ibadah. Jadi di gereja ini Bapak Ibu sebelum ada ibadah ada orang-orang nih. Itu biasanya tim aser, mereka itu berdoa. Doakan siapa yang khotbah, doakan suasana ibadah. Biasanya setelah mereka berdoa itu kami selfie bareng untuk sebagai dokumen. Bapak Ibu orang-orang ini biasanya nggak kelihatan di mimbar. Orang yang nyambut di pintu, orang yang menyiapkan kursi. Oh Bapak Ibu tahu ya. Biasanya setelah habis KU1, ada dokter spesialis yang tanpa disuruh, mantan majelis itu langsung bergerak membereskan kursi ini, dirapikan di belakang. Kenapa? Kita cuma butuh separuh. Gak ada yang muji mereka Bapak Ibu. Gak ada yang lihat. Orang yang berdoa diam-diam. Bapak Ibu kalau di doa pra-ibadah, bisa gak diketahui itu siapalah mereka. Tapi mereka yang melakukan yang tidak terlihat ini justru mereka melakukan hal yang vital Bapak Ibu. Saya mau ngomong apa? Bapak Ibu gereja sebenarnya tidak dibangun oleh panggung. Tetapi oleh kesetiaan yang tersembunyi. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya juga bangga dengan gambaran ini. Ini adalah foto doa pagi Bapak Ibu. Lumayan banyak loh Bapak Ibu. Mereka ini kadang-kadang terlupakan. Tapi mereka yang menopang mimbar ini jadi kuat, ada kuasa, ada kemajuan di gereja ini karena ada doa. Mereka rata-rata orang yang no name mungkin. Nggak diketahui siapa dia, tapi dia setia hadir di doa pagi Bapak Ibu. So pertanyaan refleksi buat kita, apakah saya harus menunggu peran besar dulu baru mau melayani? Atau saya setia dalam hal kecil? Saya tiba di bagian akhir dari khotbah saya. Yuk kita kembali ke gambaran awal dari stadion yang penuh penonton itu. Bapak Ibu, pertanyaan hari ini bukan seberapa sering saya datang ke gereja. Tapi pertanyaannya apakah Bapak Ibu masih di tribun atau sudah di lapangan? Kita dipanggil menjadi servant, pelayan, not a spectator, sekedar penonton. Dia memanggil kita menjadi tubuhnya. Ajakan praktis buat saya Bapak Ibu, yuk minggu ini Bapak Ibu bisa ambil satu langkah konkret pelayanan, oke? Temukan dan gunakan karunia Anda, layani dengan kasih bukan kewajiban. Ada
berbagai jenis pelayanan di gereja. Ini adalah salah satu contoh gereja dengan beberapa pelayanan. Boleh diputarkan Bu Pina, terima kasih. Video yang keempat. Ada share, udah pada daftar belum? Evolution Games Makassar, let's go! Makasih. Boleh dimatikan. Bapak Ibu, saya itu merindukan gereja itu semakin banyak bidang pelayanan. Bapak Ibu, di gereja kita ada apa aja? Saya kepingin tuh ada kayak gitu yang ngurusin web. Jadi kalau Bapak Ibu lihat laman gereja di internet kelihatan bagus, kita kurang orang. Saya kepingin Bapak Ibu ada digital absen. Jadi Bapak Ibu akan tekan jempol di situ di luar, Bapak Ibu saya akan tahu siapa aja yang sudah ke gereja, yang belum ke gereja. Bapak Ibu saya kepingin ya Bapak Ibu di sini ada LED besar. Jadi dekorasi akan lebih bagus dan ada yang mengoperasikan. Bapak Ibu sekarang ini ada orang-orang yang tidak beribadah sekarang karena ngurusin anak-anak kita. Jadi guru sekolah minggu. Ada orang-orang majelis juga yang ngurusin anak remaja kita Bapak Ibu sekarang. Nanti setiap hari Sabtu minggu pertama dan ketiga ada caregiver. Majelis-majelis atau ibu-ibu muda yang mengurusi para lansia. Bapak Ibu hari Minggu nanti, ya hari Minggu sekarang nanti ada kelas bimbingan pranikah, ada Bapak Ibu yang mengurusinya. Karena peduli dengan pelayanan pembinaan. Hari Kamis ada kelas PGA, ada yang mengaturkan konsumsi segala macamnya, ada panitia khusus. Bapak Ibu, kalau mau cari pelayanan di gereja ada banyak. Tapi Bapak Ibu mau enggak? Dan mau terlibat enggak? Bapak Ibu di gereja ini ada make up artist. Ya saya kepingin dong Tina maju ke sini agak seger. Rambutnya ada yang nata kayak begitu. Tapi enggak ada di sini yang mau jadi make up artist ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang jago begitu. Saya bisa bantulah supaya kalau Tina maju lebih cantikan lah. Dia udah cantik begitu. Bapak Ibu, nanti mulai bulan Juli akan ada parkir mobil di belakang. Karena terlalu banyak jemaat yang datang bawa mobil. Kita perlu tuh ada orang yang mau rendah hati, pakai baju seperti tukang parkir, ngaturin mobil di sana. Kelihatannya pekerjaannya sederhana Bapak Ibu, tapi Tuhan lihat, amin. Bapak Ibu, gereja yang maju adalah gereja yang semua orang peduli, bukan sekedar penonton. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, closing dari saya yang terakhir. Kasih kepada gereja tidak diukur dari kehadiran kita. Ingat Bapak Ibu. Tapi dari peran yang kita ambil. Dari penonton menjadi pelayan. Dari penonton menjadi bagian dari tubuh Kristus yang hidup. Saya suka nih kata-kata bahasa Inggris itu. Bapak Ibu bisa terjemahkan. Jesus died to create servant, not spectator. Yesus itu mati untuk menciptakan para pelayan, bukan sekedar penonton. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk pengorbananmu di salib. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk gereja ini Tuhan.
Tolong kami ya Tuhan, untuk boleh membalaskan kasih Tuhan itu dengan melayani. Tunjukkan di mana kami bisa melayani Tuhan. Dan untuk kami yang melayani, ya Tuhan, kami mau melayani dengan lebih sungguh-sungguh. Karena Engkau sudah memberkati dan menyelamatkan kami. Berkati jemaat yang hadir saat ini Tuhan, terpujilah Engkau yang hidup. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur haleluya, yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.